karangan Al-Imam Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani dari Al-Imam Ahmad ibn Hajar Al-Asqalani radhiyallahu anhuma wa nafa'ana bi ulumihim fid dharain amin. Ila anqal musannif berkata, wa an Sufyan ibni Uyainah, masuk maqalah as-sadisatu wal arba'un, nasihat 46. Nasihat ke-46 dari bab kedua dipetik atau dikutip dari nasihatnya Sufyan ibn Uyainah radhiyallahu anhu. Jadi sudah masuk nasihat ke-46. Kemudian Bapak Ibu jamaah, sebelum dilanjut saya ingin meminta maaf. Ya mohon maaf, mohon ridho. Minggu lalu saya nggak bisa hadir karena kondisi badan kurang fit, kurang sehat. Jadi kemarin nggak bisa berkumpul atau nggak bisa mengisi taklim. Mudah-mudahan ibu-ibu kagak ada yang ngambek kalau saya. Soalnya kata Ustaz Fauzan udah bawa besek banyak-banyak katanya. Maafin tuh ya. Nah, ini juga masih agak kurang, tapi saya minta doanya mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu jemaah sekalian senantiasa kita diberikan sehat walafiat. Karena memang mahalnya sehat itu bisa kita rasa kalau sedang sakit. Ya, kalau lagi sehat, kesehatan itu murah. Kalau kita lagi sehat, asal makan 3 kali, ngegares 5 kali, mindok 5 kali, ngopi masih 15, ya Bang Mansur ya, rokok masih 2 bungkus, itu tandanya. Apalagi ngelihat janda muda masih melelet matanya, wah, nah, itu namanya sehat. Tapi kalau udah sakit baru berasa kalau sehat itu mahal. Kalau sehat mahal. Berapa banyak orang operasi cuman gara-gara pengen kentut, pengen buang angin. Ada nggak tuh Pak? Ada. Lah bapak ibu, apalagi ibu-ibu sama lakinya, wah kentutnya udah nggak ada waktunya udah. Lagi makan aja masih sempet prat begitu ya Bu ya. Tapi kalau orang yang sakit, kentut itu sangat mahal. Tidur, berapa banyak orang yang insomnia, susah tidur. Saya punya guru itu Pak, 2010 sampai 2014 tuh ngaji sama guru yang kena penyakit insomnia. Asli orang Arab, nggak bisa bahasa Indonesia, orang Baduy, orang pelosok. Jadi udah ngomong bahasa Arab. Cuman kalau lagi kambuh penyakitnya, udah insomnia, 3 hari 3 malam kagak tidur. 3 hari 3 malam. Dan itu benar, tidur nggak bisa. Mau duduk, mau celentang, mau tengkurap nggak bisa. Itu kalau udah kambuh sakitnya, tadinya nggak cuman ngomong Arab, nggak bisa bahasa Jawa, jadi bisa bahasa Jawa tuh ya. Marah-marah sama santrinya. Orang gila sini begitu. Jadi saking udah sakit. Jadi betul-betul memang Bapak Ibu, kesehatan itu adalah hal yang paling mahal yang Allah berikan kepada kita. Maka dari itu kita mintanya sehat wal afiat. Biarin dah duit banyak, yang penting sehat. Begitu ya. Sepakat nih Pak ya. Daripada duit dikit penyakitan, nah, repot dah. Biarin dah, yang penting duit banyak, badan sehat. Begitu mintanya. Betul Om Jejen? Iya. Ustaz Diwan ya, maafin ya, ini klarifikasi dulu. Ya kayak zaman sekarang kalau ada
salah langsung klarifikasi. Maka dari itu karena minggu kemarin saya kagak datang ya Bu ya, maka durasi taklimnya malam ini saya tambahin kelar jam 9:30 ntar. Kata ibu-ibu ogah Ustaz, lagi bapak-bapak ya. Maka dari itu jamaah sekalian, nanti setelah Isya saya lanjut sedikit ya, supaya ngeganti waktu yang kemarin ya, karena pesan dari saya punya guru, apalagi orang tua, kalau taklim itu harus betul-betul dimanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Saya punya orang tua tuh bilang jangan berhenti ngajar loh katanya. Ini saya punya orang tua nih Pak, bapak saya ngedidik tuh, lu jangan berhenti ngajar di kampung-kampung, di musola, di majelis, di rumah-rumah, di gang-gang, biar kata yang datang timbang 2 orang ngajar, begitu kata beliau. Tuh kata saya punya bapak, saya mikir masa iya yang datang cuma 2 orang. Ini musola Liza paling banyak, rekor nih Pak, seminggu sebulan saya keliling musola paling banyak jamaahnya musola Al-Islah. Alhamdulillah, luar biasa. Mudah-mudahan istiqomah semuanya. Amin ya Rabbal. Saya mikir dulu 2 orang datang masa iya, ternyata benar kejadian tuh. Tahun lalu ada di musola juga, cuman saya nggak boleh nyebut merek, menjaga kode etik jurnalistik begitu. Saya datang sholat maghrib mimpin adzan, pas selesai sholat, rasanya pas sholat mah di belakang ada satu set. Memang keadaan kayak sekarang nih udah mendung gitu, lagi gerimis-gerimis sahdu. Selesai sholat lagi dikir doa, masih ada yang bertahan. Dikir terus doa, selesai sholat, selesai dikir doa, sholat ba'diyah, kelar sholat ba'diyah, kosong belakang saya. Bener itu Pak, saya nggak bohong, bener kosong. Jadi jamaah udah pulang semua, kita Ustadz ditinggalin sendirian. Ada satu kucuk datang, namanya Pak Aceng. Ya, Pak Aceng, ya, kok kagak pulang? Lah kan kunci musola sama saya Ustadz, jadi begitu. Nah, Ustadz bagaimana mau pulang? Nah iya, saya pengen nombok ini musola katanya. Terus kata dia, kita ngaji kagak usah, udah kita di luar aja ngopi ngerokoknya begitu, sambil nungguin Isya. Akhirnya ngobrol berdua-dua tuh. Ya, pas ada kagak ada yang datang, malu kali ada saya di musola, daripada pulang duluan. Nah, itu terjadi tuh. Makanya saya pegang betul tuh ya nasihat dari orang tua dan guru-guru saya. Apalagi guru-guru saya ini orang yang luar biasa. Ya orang-orang yang istimewa kalau udah urusan taklim, karena kalau bagi mereka nih duduk di majlis itu bagaikan duduk di taman-taman surga. Amin ya Rabbal. Maka kembali lagi kita lanjutkan nasihat ke-46 dari Sufyan bin Uyainah. Ada 2 sufi ternama di zaman dulu dari kalangan tabi'in atau dari kalangan al-mujtahid. Ada namanya Sufyan bin Uyainah, ada namanya Sufyan Ats-Tsauri. Kalau Sufyan bin Uyainah ini gurunya Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Ini yang kita baca nasihatnya, gurunya Imam Syafi'i Sufyan bin Uyainah. Ada lagi ulama namanya Sufyan Ats-Tsauri, perawi hadis. Sufyan Ats-Tsauri, nyampe Depok Sufyan Suri. Wah itu. Ya saya nggak ngomongin politik enggak. Itu nama ulama ya, nama ulama dulu. Ya jadi Sufyan Ats-Tsauri. Ya besok siapa yang jadi wali kota ya terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita mah tinggal milih sesuai pilihan hati kita, begitu Pak ya. Jangan gara-gara pilihan pada berantem ya. Naudzubillah, enggak enak dilihatnya begitu ya. Kita semua harus merajut tali silaturahmi, menjunjung tinggi ukhuwah Islamiyah. Itu kan pesta demokrasi. Pilpres kemarin udah aman, masa cuman di Kota Depok kagak aman kan begitu. Ya kita doain aja siapa ntar yang jadi wali kota bisa membawa maslahat yang lebih banyak kepada masyarakat di Kota Depok. Amin ya Rabbal
alamin. Terutama nih model pengajian begini, kudunya sama wali kota diperhatiin banget ini. Ya kudunya, jadi jangan nasi kebulinya pas maulid doang, kalau bisa tiap malam jo. Setuju Pak ya? Nah, sampai itu, oh lo ibu-ibu setuju ya. Masya Allah ya. Pokoknya kalau kita penting sembako murah, kesehatan kalau bisa gratis, anak sekolah agak jauh jaraknya, begitu Bu ya. Bapak-bapak kan apa gitu, sembako murah, kesehatan kalau bisa gratis, kemudian pendidikan kagak jauh, syukur-syukur juga gratis, ada rezeki lebih kawin lagi, gitu kata bapak. Jadi jamaah sekalian, Bapak Ibu rahimakumullah, balik lagi. Kata Sufyan bin Uyainah radhiyallahu an, qala, dia berkata, apa nasihatnya? Man ahabballah ahabba man ahabbahu Allah taala. Siapa orang mencintai Allah, pasti dia mencintai orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ai minal ulama was salihin, dari ulama dan orang-orang saleh. Wa man ahabbahu Allah ahabba ma ahabba fillahi ta'ala. Dan barang siapa mencintai orang-orang yang mencintai Allah, pasti dia mencintai apa-apa yang disenangi oleh Allah, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa man ahabba ma ahabba billahi ta'ala. Dan barang siapa mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah, ahabba alla ya'rifahun nas, maka dia akan mencintai supaya manusia tidak mengenal dirinya, supaya manusia tidak mengetahui dirinya. Artinya bal yashtaghilul a'mal fil khalwah, akan tetapi dia beramal, dia beribadah di dalam kesendirian. Ya, kalau bahasa sekarang lebih suka meditasi daripada mediasi. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, ini nasihat yang begitu berharga, nasihat yang sekiranya di akhir zaman, di tahun-tahun ini kita perlu pegang, supaya kita ada pedoman, supaya kita ada sandaran, nggak roboh, nggak runtuh, ya, nggak hancur kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Maka prinsipnya kata Sufyan bin Uyainah 3, kalau mau selamat di dunia apalagi ntar di akhirat. Kalau mau bahagia di dunia apalagi di akhirat. Kalau mau senang di dunia apalagi di akhirat. Pegang yang 3 ini, amalin kalau bisa dengan semaksimal mungkin. Insya Allah kita tergolong Bapak Ibu orang-orang yang senang, gembira, bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau minta doa yang benar-benar, jangan bahasa orang pasrah tapi tak rela Pak. Ya Pak RT ya. Orang minta doa, biarin dah ya Allah di dunia sengsara, di akhirat senang. Nah, belum tentu. Biarin dah ya Allah di dunia senang, di akhirat sengsara. Goblok kan begitu. Maka dari itu yang bagus, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Itu doa paling cakep itu. Di dunianya girang, di akhiratnya senang. Di dunianya penuh dengan kenikmatan, di akhiratnya penuh dengan kelezatan. Itulah hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu. Makanya kata Imam Sufyan bin Uyainah, yang pertama resep hidup bahagia, man ahabballah ahabba man ahabballah. Siapa orang mencintai Allah, kita nih Bapak Ibu jamaah al-Islam, kita ngaku cinta Allah. Mana buktinya? Kita tadi sholat maghrib, sekarang duduk taklim, ntar lanjut sholat itu kita adalah bukti kita mencintai Allah. Bukti kita mencintai Allah. Adapun Allah cinta dengan kita atau tidak, itu bukan prioritas kita, itu bukan hak kita. Biarkanlah kita itu
tidak mengetahui kalau kita adalah orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Makanya para wali-wali Allah itu mereka tidak sekedar mencintai Allah, tapi juga mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tandanya orang cinta sama Allah, ahabba man ahabbahullahu taala. Maka dia mencintai orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, atau orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai minal ulama wassalihin, dari para ulama dan dari orang-orang saleh. Dari orang-orang saleh. Ini bukti kita cinta nih Pak sama Allah. Maka kita lihat hati kita. Kalau kita duduk bareng ulama, kita ketemu ulama, kita nggak sengaja berkumpul dengan ulama, hati kita seneng apa kagak? Hati kita cinta apa benci? Aduh, ibu-ibu tuh. Hati kita ya bahagia apa sengsara? Bahagia. Itu bukti kalau kita cinta sama Allah. Itu bukti kalau kita ya sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngelihat orang-orang yang mencintai Allah dan dicintai Allah seperti para ulama, para orang-orang saleh, kita diberikan ketenangan. Idza ru'u dzukirallah wajilat qulubuhum. Tandanya orang soleh itu kalau kita melihat dia, kita langsung ingat Allah Subhanahu wa taala. Saya datang dia malam Jumat melihat Bapak Ibu langsung ingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini adalah kumpulan orang-orang soleh. Alhamdulillah. Tapi kalau di tempat lain belum tentu. Ada modelnya kita ketemu orang bukan ingat Allah, ingat utang, saudara. Ada yang gitu. Kita ingat dia nih, ingat dosa, kita ingat dia, ingat kesalahannya dan lain sebagainya. Tapi kalau orang saleh, memancar di dalam wajahnya cahaya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis qudsi Allah katakan, ya, Allah taala itu bilang sama malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada penduduk langit dan bumi dari malaikat. Karena malaikat itu adalah populasi makhluk Allah terbanyak di alam semesta. Di bumi ada malaikat, di langit ada malaikat, ya, di neraka ada penjaga malaikat, di surga ada penjaga malaikat. Jadi alam semesta ini penuh dengan malaikat. Malaikat Jibril itu dia berorasi di atas langit ketujuh. Dalam hadis qudsi kata malaikat Jibril, ya ayyuhal malaikah, wahai para malaikat, innallaha ta'ala ahabba fulanan fa ahibbu. Para malaikat yang di langit, yang di bumi, ketahuilah Allah telah mendeklarasikan kecintaannya kepada hambanya si Fulan bin Fulan. Allah cinta, Allah sayang kepada dia. Fulan bin Fulan namanya, fa ahibbu, maka cintailah mereka, cintailah orang tersebut. Jadi kalau model wali Allah, apalagi para nabi, para rasul, ini model orang soleh, para wali Allah. Kalau udah dapat cinta Allah, malaikat Jibril suruh nyampein kepada seluruh malaikat, malaikat, Allah udah mencintai ini orang, cintain ini orang, sayangin ini orang. Maka rame-rame para malaikat langit dan bumi memuji orang tersebut dan mereka mencintainya. Kalau sudah Allah cinta kepada hamba, para malaikat langit dan bumi cinta kepadanya, dan Jibril pun menyerukan untuk mencintainya, tubi'a fi qalbihi, maka akan disenter hatinya, maka akan dimasukkan ke dalam hatinya kecintaan manusia terhadapnya. Yud'u lahul qabul fil ardi. Kama qala sallallahu, kata Nabi Muhammad, itu orang yang udah dicintain Allah, dicintain malaikat Jibril, dicintain para malaikat, itu bakalan diterima di muka bumi. Dimanapun dia berpijak, dimanapun dia duduk, orang-orang akan merasakan kecintaan kepadanya. Subhanallah. Itulah orang-orang soleh. Ya, makanya nggak heran kalau di negeri kita ini dari Sabang sampai Merauke, ya, dari ujung sampai ujung timur ke ujung barat,
itu penuh dengan wali-wali Allah, penuh dengan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kalangan dzurriyyah ahlul bait atau dari kalangan ulama, banyak yang menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang soleh itu Pak, modelnya kalau dia duduk, dia berdiri, dia berkumpul, itu orang pada ngerumunin dia karena cinta, karena senang, karena sayang kepada orang tersebut. Kenapa cinta? Kenapa sayang? Kenapa banyak yang suka sama dia? Karena Allah dan malaikat sudah mencintai dirinya. Allah sudah sayang sama hambanya. Ya makanya namanya popularitas, ketenaran itu bukan serta-merta usaha kita, tapi dibalik itu karena ada kecintaan yang Allah titipkan kepada hambanya, sehingga dikehendaki untuk menjadi orang yang tenar, untuk menjadi orang yang populer. Apalagi dalam urusan agama. Kalau dalam urusan dunia, asal bikin kontroversi bisa tenar, bisa viral. Ya bikin aja dah yang macam-macam tuh, kayak kemarin ngomong sama semut, ngomong sama malaikat Jibril kan gitu. Nah, itu kan langsung ramai tuh. Itu bukan orang soleh, itu beda itu. Ya, tetapi kalau orang soleh, asal dia ngucap orang pada senang. Asal dengar namanya, oh si fulan bakal datang ke kampung ini, ke kota ini, rame-rame berduyun-duyun orang akan menghampirinya. Kayak zaman dulu, zaman kagak ada HP, Android, nggak ada YouTube, nggak ada Instagram. Ya mungkin bapak-bapak masih muda masih ingat Kiai Zainuddin MZ, kemudian Kiai Abdullah Syafi'i, ada lagi dari Jawanya Kiai Hashim Adnan. Itu kan orang-orang soleh di zaman dulu yang terkenal, diterima di hati masyarakat, diterima di tengah umat dari berbagai kalangan. Padahal nggak ada YouTube zaman dulu, padahal nggak ada medsos zaman dulu, hanya mengandalkan radio atau media cetak seperti itu. Ya, apalagi zaman dulunya lagi para kiai kita, para habaib kita, bagaimana tuh? Ya, umat bisa simpatik dengan mereka, umat bisa mencintai mereka. Nah inilah bukti kalau orang sudah dicintai Allah, maka cinta makhluk itu sangat mudah didapatkan. Tapi kalau orang kagak dapat cinta Allah, berapapun biaya dia keluarin, betapa susahnya berusaha dia kerahin untuk dia dicintai makhluk, dia dicintai manusia, kagak bakal dapat. Ya makanya kita nyarinya tuh cinta Allah, disayang sama Allah, bukan cinta manusia, bukan hanya mengharapkan sanjungan dari manusia. Ya, makanya anak-anak kita itu kita doain supaya jadi orang yang soleh, soleha, orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bagaimana Wali Songo sampai sekarang makamnya masih diziarahi. Ini terlepas dari perdebatan mengenai ziarah kubur, kita lepas tuh tentang perdebatan itu, karena masih sampai sekarang masih ada aja tuh. Ya kata grup sebelah tuh, grup di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya yang kagak percaya ziarah kubur, yang kagak mau maulidan, yang kagak mau tahlilan, kan masih ada tuh. Kalau saya punya orang tua nyebutnya Ahlus Sunnah wal Gegabah, begitu katanya. Ya, jadi gegabah, nyalahin orang Islam mulu, nyalahin saudaranya mulu, ya nyalahin orang-orang yang berbeda pendapat dengan dia. Ya, giliran yang jelas-jelas sesat kagak disalahin, giliran yang jelas-jelas menyimpang nggak dikritik. Itu yang cium tangan sama Paus Paulus kagak dikritik sama dia. Kan ada tuh ya, belum lama sekarang udah jadi menteri katanya. Lah iya, itu kan menyimpang Pak. Orang Islam kagak boleh cium tangan sama orang kafir. Biar kata dia Paus Paulus, ya hiu lagi, wah hiu. Ya kan Paus Paulus ini kan presiden Vatikan ya, atau imamnya para pemeluk agama Katolik kan gitu. Tetap kita tuh nggak boleh, itu bukan bagian toleransi. Apalagi mengatasnamakan mengambil berkah. Berkah dari mana? Di surat kagak gitu. Nah ini penting, ini masalah akidah. Ya kan itu disorot di media televisi tuh, masuk berita nasional. Sampai adzan kagak boleh di TV gara-gara datang paus. Lah bagaimana kalau datang piranha gitu.
Lah ini Bapak Ibu jamaah sekalian, kita harus paham mana yang akidah, mana yang furu'iyah, mana yang usul, mana yang furu', mana yang boleh dikritik, mana yang nggak boleh dikritik. Ya, artinya Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau akidah ini udah final, ya masalah tadi itu toleransi yang kebablasan. Kadang-kadang Menteri Agama kita itu kadang-kadang berlebihan atau terlewat batas dalam memaknai toleransi. Ya, padahal sudah ada rambu-rambunya di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, maka dari itu ya mudah-mudahan ya kedepannya lebih baik lagi nih Departemen Agama di negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Cuman masalahnya korupsi paling banyak Departemen Agama sih kalunya ya. Nah, iya dari dulu naudzubillah, cuma naudzubillah min dzalik. Makanya mendingan Pak, Bu, anak didoain jadi orang bener. Jangan timbang sukses doang, tapi sukses ya Allah ya Rabb, anak saya laki perempuan jadiin orang sukses bener. Ketimbang sukses kagak bener. Ya kan banyak orang pinter tapi kagak bener. Ya akhirnya ya melakukan hal-hal yang merugikan banyak orang. Naudzubillah, cuma naudzubillah min dzalik. Maka dari itu jamaah sekalian, ya ziarah kubur itu kan ya sebetulnya masalah sunnah. Nabi bilang, kata beliau, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu awal-awal keislaman aku melarang kalian ziarah kubur karena iman kalian masih lemah, pemeluk Islam masih sedikit, kalian belum paham makna ziarah kubur. Maka kata Rasulullah, sekarang setelah pindah ke Madinah, Islam sudah kuat, kemudian agama sudah menyebar, kata beliau, fazuruha, sekarang ziarah dah, fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena dengan berziarah mengingatkan kamu untuk ya kehidupan di akhir, ya, mengingatkan kematian. Ya kan manfaat tujuannya begitu. Ya tetapi lebih daripada itu, ternyata ziarah kubur itu membawa banyak manfaat, terutama ziarah kubur kepada qorobah, kerabat, terutama keluarga dekat, apalagi orang tua, ya yang bapak, ibu-ibu yang kampungnya emang di Gang Adam, emang asli orang Pal, kuburan bapak, emak, engkong, neneknya ada di kuburan Lancong, ziarahin dah tiap Jumat kan gitu. Kalau nggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Kalau nggak bisa sebulan sekali, 2 bulan sekali. Kalau nggak bisa 2 bulan, 3 bulan sekali. Kalau nggak bisa, Lebaran. Itu kata bapak emak, dasar anak sial dangkalan. Giliran warisan maunya banyak gitu. Bukan orang sini, bukan ya, orang jonggol itu Pak ya. Pindah dari sini Bu katanya Bu ya. Masya Allah Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau bisa disiarahi makam orang tuanya. Ya apalagi yang memang asli sini. Nah yang emang di kampung, emang punya kampung halaman, ya silakan nanti lempengan lagi mudik atau lagi pulang kampung, ya bahasa orang kampung apa, nyekar ke kuburan orang tua, sowan ke makam orang tua. Jadi itu ziarah yang paling afdol, itu ziarah orang tua. Ya, saya nggak mengatakan buat apa ziarah para wali kayak jamaah musola al-Islah, Ustaz Iwan, Ustaz Koja ngadain ziarah ke Jawa, tapi ziarah orang tuanya kagak. Itu pendapat sentimen. Ya maka dari itu saya luruskan, janganlah mengendorkan semangat orang-orang yang sedang ingin mengambil barokah dari orang-orang soleh. Lah ini buktinya, tanda kamu itu mencintai Allah, kamu itu mencintai ulama dan orang-orang soleh. Nah kemarin bapak-bapak pada ziarah ke Cirebon, lanjut lagi kemana Ustaz? Pekalongan. Habis dari itu pada berendam di Guci kan gitu ya. Nah ya kan gitu. Nah itu kan ngambil berkah Pak. Ya kalau yang orang yakin dengan barokah, dia pasti akan senang gitu. Dan jangan dikatakan ngapain ziarah jauh-jauh, bagi emak-emak ziarah Wali Songo, ziarah Habib ini, ziarah Kiai ini. Ziarah bapak emaknya kagak diziarahin. Itu pendapat sentimen. Ya Pak ya, janganlah kita mengendorkan semangat orang yang pengen dapat berkah. Dan saya yakin Ustadz yang mimpin paham. Ya karena kan nggak semuanya bisa ziarahin orang tuanya. Ya saya bilang tadi, kalau yang bukan orang asli sini kan nggak mungkin balik kampung ke Surabaya dulu Bapak nih. Ya ziarah orang tuanya terus balik lagi baru ikut ziarah wali. Lah kan ongkosnya double kan gitu. Ya maka dari itu Bapak Ibu, ya mereka adalah orang-orang yang cinta sama ulama, amal sholihin.
Ustadz Iman, Ustadz Fojan ketika mimpin ziarah nih yang tahunan Bapak Ibu ikut atau Bapak-bapak ikut, itu pasti dimasukkan itu orang tua masing-masing. Ya, manistama'na hauna bisababihi, ya Allah kami kumpul di makam ini, kami kirimkan hadiah pahala kepada sahibul maqam Sunan Gunung Jati dan kepada ahli kubur arwah yang hadir pada ziarah ini. Kira-kira begitu kagak Pak? Kira-kira pada ngirimin arwah kagak tuh buat orang tuanya? Ngirimin. Insya Allah Allah sampaikan ke kubur mereka. Kalau saya sih pendapatnya begitu, ya. Terserah orang lain mau ngomong apa silahkan. Tapi janganlah kita mengendorkan semangat orang-orang yang cinta kepada orang-orang soleh. Ya, tapi kalau memang ada waktu kesempatan kita ziarahin kubur orang tua kita. Ya, Bapak Ibu jamaah sekalian, itu model ziarah kubur kan ziarah orang yang sudah wafat. Ya, ziarah itu ada kepada orang soleh yang masih hidup, ada kepada yang sudah wafat. Maka dua-duanya itu kalau bisa kita sampaikan. Kalau bisa kita lakuin, apalagi kepada yang sudah wafat, karena mereka adalah orang-orang yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana Allah nyatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mereka orang-orang yang meridhai akan takdir Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu. Tanpa disadari itu Bang, kalau ziarah wali, ziarah orang-orang soleh, itu orang yang hidup kebagian berkahnya, kebagian untungnya. Boleh dilihat tuh, kalau Bapak ke Cirebon, kalau Bapak ke Pemijahan, Tasik, itu dari kalangan ulama. Kalau kalangan habaib ke Pekalongan, Luar Batang tuh, Jakarta Utara, Empang Bogor, di Bogor, Kuitang, itu kan banyak tuh makam-makam para wali. Itu tanpa disadari orang-orang sekitar dapat barokah dari makam yang disiarahi. Jadi Wali Songo berapa UMKM pada dagang, dari mulai dagang pakaian, dagang makanan, minuman, minimal banget kopi sama rokok yang Bang Mansur sama Bang Dido cari kan gitu. Lah kan begitu, itu udah kebagian berkahnya, ya udah kebagian untungnya. Kalau kata orang Arab, ya fi kulli makan makanun wa fi kulli julus mulus, begitu katanya. Nah, kalau setiap duduk harus makan, kalau setiap ngumpul harus ada duit, jangan begitu. Nah, itu ziarah kubur itu para wali, mereka udah mati tapi bisa ngidupin orang yang masih hidup. Logikanya begitu aja Pak. Kalau nggak mau pakai dalil Quran, dalil hadis, begitu aja logikanya. Ini orang udah mati, udah wafat, bahkan udah ratusan tahun yang lalu, tapi orang saban hari saban malam masih rame ziarahin, ongkos masing-masing. Kagak ada yang dibiayain nama caleg, nama calkot, kagak ada. Semuanya ongkos sendiri, belanja pakai duit sendiri, oleh-oleh buat keluarga sendiri. Itu semua dapat untung tuh orang-orang atau warga sekitar makam tersebut. Kalau bawa-bawa ke Cirebon tuh kan sepanjang jalan pada jualan. Apalagi di Surabaya, kalau pengen ke makam Sunan Ampel itu, lorong ke Sunan Ampel tuh panjangnya sekilo mungkin tuh, dari pintu gerbang ke Masjid Ampel. Berapa ratus itu toko yang jualan Pak. Berapa ratus itu ya UMKM yang hidup gara-gara ada makam Sunan Ampel. Bahkan saya pernah, ya setiap tahun saya ke Sunan Ampel minimal 3 kali. Lebaran Fitri, Lebaran Haji, sama ya nanti bulan sebelum Ramadan. Itu kalau ke sana kita nongkrong tuh sambil ngopi ngerokok tuh di deket-deket warung atau toko dekat masjid. Saya tanya tuh, Cak, kan orang Surabaya agak ke Madura ya. Cak, tapi ya Cak sehat Cak. Gimana Cak dagangnya Cak hari ini? Alhamdulillah Pak Haji, berkah gitu. Habis dagangan saya katanya. Apalagi ada acara Maulid ini jadi rame yang datang. Ya, terus saya tanya, ya Cak udah pernah ziarah belum ke Sunan Ampel? Itu dia Pak Haji, saya belum sempat ke dalam masjid, begitu kata dia. Tuh orang yang dagang di pinggir masjid belum pernah ziarah ke Sunan Ampel. Bayangin coba. Kalau bukan karena kewalian seseorang, kalau bukan karena kecintaan Allah kepadanya, gak mungkin orang model begitu bisa dapat berkah, bisa dapat untung. Dia kan gak ziarah tapi dia dapat untung. Iya, kalau kata Sunan Ampel masih hidup, lu enak banget lu katanya. Gua kagak diziarahin, lu dapat untung mulu katanya. Itu bener Pak, nyata. Maka kalau masalah ziarah kubur gak usah lah bahas dalil. Orang udah mati bisa ngidupin orang masih
Orang masih. Lah sekarang orang hidup, berapa banyak kagak bisa ngidupin orang hidup, bahkan nyusahin orang hidup, kan begitu Pak ya. Nah ini orang udah meninggal, tapi bisa ngasih makan, bisa ngasih penghasilan, bisa nafkahin berapa ratus keluarga tuh di sekitar makam yang diziarahi. Subhanallah. Maka tradisi ziarah yang nggak boleh diputus. Ini saya titipan Ustaz Iwan biar jamaah semangat daftar ziarah tahun depan. Begitu saja. Lah iya kalau bisa wali Songo sampai wali Pitu di Bali, masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, itulah cinta. Bukti yang pertama kita cinta kepada Allah, maka kita cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ada 2 perkara lagi kita lanjutkan, kita sambung pada taklim yang akan datang. Bapak Ibu jamaah sekalian, sebelum ditutup, sebelum nanti diumumkan undangan juga, saya sebelumnya ingin mengumumkan atau mengundang Bapak Ibu jamaah sekalian untuk setiap tahun seperti biasa saya umumkan untuk menghadiri peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, di kediaman kami di Jalan Tipar Swadaya RT 4 RW 7 Kampung Tipar, di majelis taklim kami, Majelis Taklim Al Barokah wal Khair. Ya, maka dari itu kami undang, insya Allah tanggalnya masih agak cukup lama, yaitu tanggal 7 Desember 2024. Tanggalnya 7 Desember 2024 bertepatan 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, yang memang biasa setiap tahun kita adakan setiap minggu pertama Jumadil Akhir. Alhamdulillah besok tanggal 7 Desember ya, Ustaz Iwan, Om Jejen dan para sesepuh mengudir itu sudah masuk acara ke-10 tahun. Alhamdulillah ya, jadi sudah 10 tahun kami bikin acara karena meneruskan perjuangan orang tua, perjuangan guru-guru, dan tentunya untuk terus menjalin silaturahim ya, khususnya kepada jamaah Kang Adam, jamaah Mushola Islah. Maka itu saya mengundang, mudah-mudahan Bapak Ibu semua sehat afiat, nggak ada halangan, dan bisa hadir bareng-bareng ya ke acara kami di tanggal 7 Desember 2024 ya. Maka dari itu ya saya mohon doanya, sekaligus kalau ada Bapak Ibu yang ingin ikut berpartisipasi sifatnya mengajak, maka kami terima dengan lapang dada. Boleh langsung ke saya atau ke Ustaz Iwan, Ustaz Fauzan, atau ke Om Jejen dan sebagainya, nanti disampaikan kepada saya. Karena setiap harta yang masuk yang dialokasikan kepada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW itu pahalanya sangat besar, dan jangan takut, jangan ragu, karena Nabi Muhammad akan membalas kebaikan Bapak Ibu jamaah sekalian. Memohon doa kepada Allah, siapa orang yang bersedekah untuk peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW nanti akan dikumpulkan bersama para nabi dan para rasul, para syuhada dan para orang-orang soleh, tentunya di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu saya mengajak Bapak Ibu ya untuk bisa ikut berpartisipasi. Kalau tidak bisa pun tidak apa-apa, yang penting doain. Yang penting doain ya, selalu kata kiai saya, doain kalau ada bawain, begitu katanya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian doain, mudah-mudahan acaranya di tempat kami seperti kemarin di musola ini, masya Allah acara begitu meriah, berkah, tamunya sangat banyak, apalagi ada bazar makanan gratis luar biasa ya, sampai 10 stand makanan Ustaz ya. Mudah-mudahan tahun depan 50 stand makanan gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Ini pesta rakyat sudah ya, pesta warga namanya ya. Maka itu doakan mudah-mudahan acara kami berjalan dengan lancar dan barokah, tidak ada halangan sedikit pun. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita tutup dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma rabbi yassir wa la tu'assir
Rabbi tammim bi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil jalan.